Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jurnal yang telah saya cari yang berjudul Pemahaman Kognitif Siswa tentang Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur setelah diajar dengan model pembelajaran Flipped Classroom Type Peer Instruction Flip. Ditulis oleh Neri Juliana dan Muflihah dan juga Usman. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman kognitif siswa dalam mata pelajaran kimia, khususnya materi struktur atom dan sistem periodik unsur. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model Flipped Classroom Type Peer Instruction Flip, atau bisa kita sebut dengan PIF, model PIF ini menekankan pada aktivitas siswa yang lebih aktif, baik dalam belajar mandiri di rumah maupun berdiskusi dengan teman di kelas. Nah, untuk kelebihan model PIF ini, yang pertama berpusat pada siswa. Siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menggabungkan teknologi. Penggunaan video dan latihan soal memudahkan siswa dalam memahami materi di awal. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Melalui diskusi dan pemecahan masalah, siswa dilatih untuk dapat berpikir lebih kritis. Lalu yang terakhir itu ada efektif dalam meningkatkan pemahaman. Berdasarkan penelitian sebelumnya, model PIF ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, untuk langkah-langkah model PIF ini sendiri, yang pertama itu belajar mandiri di rumah. Siswa menonton video materi dan mengerjakan latihan soal. Yang kedua, diskusi di kelas. Siswa berdiskusi dengan teman untuk memahami konsep lebih dalam. Yang ketiga, tes konsep. Guru memberikan tes konsep untuk mengukur pemahaman awal dan akhir siswa. Yang keempat itu penguatan konsep. Melalui soal post-test, siswa semakin menguatkan pemahamannya. Nah, untuk indikator pemahaman kognitif dalam penelitian ini diukur berdasarkan 7 indikator, yaitu menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan juga menjelaskan. Nah, tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kognitif siswa dalam materi struktur atom dan sistem periodik unsur untuk meningkat setelah mengikuti pembelajaran dengan model PIF ini. Nah, peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman kognitif siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model PIF pada materi struktur atom dan sistem periodik unsur. Untuk metode penelitian, jenis penelitiannya yaitu deskripsi kuantitatif. Materinya yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, sampelnya itu siswa kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Nah, instrumennya itu tes tertulis yang mengukur 7 indikator pemahaman kognitif. Prosedurnya, yang pertama itu memberikan post-test setelah setiap pertemuan, lalu menganalisis skor mentas siswa berdasarkan pedoman penilaian, menghitung nilai rata-rata untuk setiap indikator dan keseluruhan, lalu mengkategorikan kemampuan siswa berdasarkan nilai yang diperoleh, dan menganalisis sebaran siswa pada setiap kategori. Intinya, peneliti ini ingin mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami konsep-konsep dalam materi struktur atom dan sistem periodik unsur setelah diajarkan dengan model PIF. Dengan melihat nilai rata-rata siswa pada setiap indikator pemahaman kognitif dan sebaran kemampuan siswa pada setiap kategori. Nah, untuk hasil penelitiannya ini, ada 3 indikator. Yang pertama itu indikator membandingkan. Siswa menunjukkan pemahaman yang sangat baik dalam membandingkan konsep-konsep kimia. Lalu yang kedua indikator menafsirkan, mencontohkan, meringkas, dan menyimpulkan. Siswa menunjukkan pemahaman yang baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, yang terakhir itu ada indikator mengklasifikasikan dan menjelaskan. Siswa menunjukkan pemahaman yang cukup, perlu lebih banyak lagi latihan. Nah, faktor yang mempengaruhi di sini tuh ada 2. Yang pertama, kelebihan model PIF, itu meningkatkan motivasi, tanggung jawab belajar mandiri, kemampuan berinteraksi, dan juga pemahaman konsep. Lalu yang kedua itu ada kekurangan model PIF, memerlukan perencanaan yang matang, siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran baru, dan ada kendala pelaksanaan, seperti siswa yang tidak menonton video pembelajaran. Nah, model pembelajaran PIF efektif dalam meningkatkan pemahaman kognitif siswa secara keseluruhan, terutama pada indikator membandingkan, namun perlu perbaikan pada beberapa indikator lainnya.
Nah, ada beberapa saran. Yang pertama itu untuk siswa agar lebih aktif dalam diskusi, sering mengulang materi, dan tidak ragu untuk bertanya. Dan untuk guru, memperbanyak latihan soal yang mengukur berbagai aspek pemahaman kognitif, memberikan bimbingan yang lebih individual, dan memastikan semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, peneliti ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran kimia, khususnya dalam penggunaan model PIF. Hasil peneliti ini dapat menjadi referensi bagi guru dan peneliti lain dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk secara singkatnya, peneliti ini menunjukkan bahwa model PIF memiliki potensi yang baik dalam meningkatkan pemahaman siswa, namun perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, disimpulkan bahwa secara keseluruhan pemahaman kognitif siswa kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang pada materi struktur atom dan sistem periodik unsur dengan model pembelajaran PIF adalah sebesar 68,96% dengan kategori kemampuan yang baik. Lalu di sini saya mendapatkan dua pertanyaan yang saya dapat dari jurnal di atas. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PIF berdasarkan penelitian yang telah dilakukan? Nah, untuk jawabannya, model pembelajaran PIF memiliki beberapa kelebihan, di antaranya meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dengan adanya video pembelajaran dan diskusi kelompok, siswa menjadi lebih aktif dan tertarik dalam proses belajar. Yang kedua, melatih siswa belajar mandiri. Siswa dilatih untuk bertanggung jawab belajar di rumah melalui video pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berinteraksi. Diskusi kelompok memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dan bertukar pikiran dengan teman sebayanya. Nah, pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil penelitian ini, apa saja saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas model pembelajaran PIF? Nah, untuk meningkatkan efektivitas model pembelajaran PIF dapat dilakukan beberapa hal, seperti yang pertama meningkatkan frekuensi latihan soal, memberikan lebih banyak latihan soal yang mengukur berbagai aspek pemahaman kognitif. Yang kedua itu memberikan bimbingan individual. Guru dapat memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan. Dan terakhir, memastikan semua siswa itu terlibat aktif. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga semua siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berpartisipasi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.